Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Maut di Perbatasan Langit 2910 mdpl. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. 2910 mdpl, Maut di Perbatasan Langit. Gunung Merapi, ketinggian puncak 2910 meter di atas permukaan laut, adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada masuk dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Gunung Merapi, salah satu gunung yang paling aktif di gugusan cincin api Nusantara. Sebuah kemegahan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang berhasil menaklukkannya. Puncaknya tidak pernah gagal memanjakan pendaki dengan pemandangan permadani hijau yang dari kaki gunung yang saling berdampingan dengan berbagai gunung di sekitarnya. 2910 mdpl bukanlah perkara yang mudah untuk sepasang kaki yang ingin mengantarkan tuannya untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta untuk siapapun yang mampu melewati batas dirinya untuk mencapai salah satu puncak terindah di Pulau Jawa. Gua bakal naklukin Merapi dan menginjakan kaki di puncak Garuda, ucapku pada Farel yang sedang asik menghabiskan semangkuk mie ayam di salah satu warung langganan kami di gang dekat kampus. Ngelihatin gambar kalender itu lagi loh. Udah sih, kalau mau kesana tinggal kesana aja. Merapi kagak Gunung Everest atau Jayawijaya yang butuh izin presiden buat muncak, ucap Farel padaku yang masih terus menatap keindahan Gunung Merapi di kalender yang tergantung di salah satu sisi dinding warung itu. Gak gitu Farel. Yang penting bukan beberapa tinggi gunung yang lu daki, tapi seberapa besar hasrat yang kamu kejar untuk mencapai puncak gunung itu. Ingat, setiap perjalanan itu punya arti, jelasku pada Farel yang hanya membalas dengan menatapku sekilas dan lanjut menyeruput kuah mie ayamnya. Farel Wijaya, seorang mahasiswa Fakultas Teknik semester 5, sama denganku. Kami saling kenal sejak penerimaan mahasiswa baru. Dari situlah akhirnya kami tinggal di kos-kosan yang sama, dan hampir tidak ada hari yang aku lewatkan tanpa melihat wajahnya. Woi, cepetan! Janjian jam 3 kan? Tiwi udah mau keluar kelas tuh, teriak seseorang yang menghentikan sejenak motor Vespa antiknya di warung bakso ini, sekedar menjemput kita untuk ke kampus. Kalau yang itu namanya Raka, Abi Raka Pradana. Yang ini aku temuin di warnet, tempatku dan Farel sering mengerjakan dan mengecek tugas. Dia mahasiswa yang bekerja sampingan sebagai operator warnet. Bukan karena kekurangan uang, tapi motivasi Raka yang sebenarnya adalah agar ia bisa mengunduh film-film terbaru dan beberapa aset digital yang hasilnya jauh lebih menguntungkan dari gaji sebagai operator warnet itu sendiri. Ingetin tuh, namanya Raka, jangan ditiru. Aku dan Farel berboncengan dengan motor bekas tua yang kami beli patungan beberapa bulan yang lalu, sekedar untuk mengirit biaya transportasi kami berdua. Sementara Raka masih bangga dengan Vespa antiknya yang suaranya selalu bisa dikenali dari jarak 500 meter dari posisi kami berada. Tak jauh dari tempat kami memarkirkan motor,
Terlihat seorang perempuan berambut panjang dengan kaos biru polos baru saja keluar dari kampus yang memeluk beberapa buku tebal di dadanya. "Tiwi, di sini!" teriak kami yang memberi isyarat kepada Tiwi untuk menyeberang. Ia pun tersenyum dan melambai membalas panggilan kami. Jalanan di depan kampus selalu macet setiap bubaran kelas. Jadi lebih efisien bila Tiwi yang menyeberang daripada kami yang harus memutar balik untuk menjemputnya. Pratiwi Dwi Anandita, satu-satunya perempuan di geng kami, yang paling cerewet dia, paling rese, tapi juga paling perhatian. Gua sendiri lupa mengut dia di mana. Seingat gua, waktu itu kita lagi makan di warung Mbok Nani, dan di situ gua sama Tia rebutan bakwan yang tinggal satu. Sampai ribut tuh di warung. Akhirnya Farel berinisiatif beliin bakwan dari luar biar kita berhenti. Sayangnya, kita keburu diusir duluan waktu itu. Dan karena sama-sama masih lapar, akhirnya kita ngabisin bakwan yang dibawa oleh Farel sambil ngopi di gerobak kopi Mang Jajang. Tapi di balik tingkah yang seenaknya, entah mengapa aku merasa semua bebanku itu hilang setelah melihat tingkahnya yang menurutku cukup lucu. Ya, itulah teman-teman gue yang sampai saat ini terus mewarnai kehidupan perkuliahanku di kota ini. Siapa? Gua? Sampai lupa. Gua Galang. Lengkapnya Galang Saputra. Mahasiswa Teknik Informatika semester 5 yang tersesat di hamparan akan mimpi-mimpinya. Iya, keren kan? Ya, intinya gua bocah halu. Lu sendiri juga udah baca kan di paragraf awal. Dan ini adalah kisah perjalananku bersama teman-teman terbaik di masa kuliahku yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan. Sebuah perjalanan menuju 2.910 meter di atas permukaan laut puncak Merapi. "Habis ngapain aja lu tadi?" tanya Tiwi yang segera mengambil tempat di warkop, tempat kami biasa menghabiskan waktu selesai jam kuliah. "Biasalah, makan siang dengan lauk hayalan halus si Galang," jawab Farel sambil menolehkan wajahnya padaku. "Dih, halu? Masih mending gua lah halu ke Merapi daripada lu halu pengen ketemu Maria Ozawa. Namanya juga ngefans, nggak boleh dilarang kan? Ya kalau ngefans sama yang wajar lah, ngefans sama artis bokep," tambah Raka sambil membawakan kopi hitam pesanan kami dan es jeruk minuman favorit Tiwi. "Gorengannya habis?" "Ada, masih digoreng. Nanti diantar." "Pokoknya bakwan jatah gua," balas Tiwi sembari menatap wajah Raka dengan mata melotot. "Ya elah, tenang aja kali. Jatah bakwan lu udah diamanin sama Satpol PP. Gak bakal ada yang berani ngambil." Balasku pada Tiwi yang selalu teringat akan tragedi rebutan bakwan yang menyebabkan kami diusir dari warung Bonani. Tiwi pun tertawa mendengar jawaban dariku. Entah, setiap berkumpul bersama mereka hampir tidak ada perbincangan yang membosankan. Selalu ada pembahasan yang membuat kami tertawa, bahkan tanpa alasan yang jelas. "BTW, si Galang kan punya cita-cita muncak tuh ke Merapi. Kenapa nggak kita temenin aja? Masih sanggup lah kita kalau ke sana." "Ya bener sih, tadi gua juga udah bilang sama dia, tapi dibales pakai isyarat lah. Tujuan lah, arti lah. Otomatis langsung jadi anak senja dia." Ya nggak gitu. Kalau gua cuma kesana ikut open trip atau bayar pemandu, kayaknya kurang lengkap. Kurang seru lah nikmatin alam sendirian. Tapi kalau emang kalian mau nemenin ya lain cerita. Jawabku yang memang mengharapkan perjalananku ke Merapi memiliki cerita sendiri yang bisa aku kenang hingga tua nanti. "Masuk di akal sih alasannya, tapi gua punya syarat." Syarat? Syarat apa tuh? "Lu pada bantuin gua jualin tuh aset downloadan gua, biar pas kesana gak kere-kere banget lah." "Ya lo kak, gampang itu mah. Asal ada film baru 200-300 ribu, dapet lah kalau gua share ke anak-anak UKM." Balasan Farel seperti itu. "Nah gitu dong. Jadi kita berangkatnya kapan?" Tanya Raka yang wajahnya malah terlihat lebih semangat dariku.
Ini kalian semua serius? Tanyaku yang setengah percaya pada teman-temanku yang selama ini hanya meledek tentang obsesiku akan Merapi. Gua sih oke. Tinggal tugas lo nyari alibi aja sama orang rumah. Gua juga oke. Soal orang rumah Tiwi, biar kita mampir ke sana aja, mintain izin bener-bener. Gak baik kalau mau naik gunung tapi bohong sama orang tua. Kata Farel seperti itu. Setuju, gua setuju. Kalau memang gak diizinin, ya udah, gak usah maksa. Ucap Raka sambil menerima sepiring gorengan hangat yang segera diletakkan di meja kami. Seketika aku menjadi semangat. Sebenarnya aku tidak pernah menyangka teman-temanku yang super santai ini mau menemaniku untuk mendaki ke puncak Gunung Merapi yang menjadi obsesiku. Apalagi selama ini perbincanganku tentang Merapi sering berbalik jadi ledekan dari mereka. Pokoknya emang benar-benar teman baik. Tenang aja, rute dan jadwal biar gua yang atur. Nanti gua cari referensi jalur yang paling mudah didaki. Oke, berarti tinggal nentuin tanggal berangkatnya aja ya, ucap Farel. Di perbincangan singkat itu kami memutuskan untuk berangkat di libur akhir semester yang jatuh 3 minggu dari sekarang. Waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan kebutuhan mendaki, sekaligus untuk fokus menghadapi ujian akhir semester. Obrolan simpang siur menemani sore kami saat itu. Sepiring gorengan akhirnya habis berbarengan dengan secangkir kopi hitam yang kunikmati dengan candaan bersama mereka sebelum akhirnya Raka mengantar Tiwi pulang. Aku dan Farel kembali ke kos-kosan. Merapi, apa benar sekarang waktunya aku akan benar-benar mengunjungimu? Tumpukan kertas bertuliskan kisi-kisi materi ujian kuletakkan di atas etalase kasir warnet tempat Raka bekerja. Aku dan Farel menghitung ulang jumlah lembaran yang kami print dan menyiapkan sejumlah uang. Inikah 30 lembar ya? Ucapku sambil memanggil Raka yang masih asik dengan komputer servernya. Udah gak usah, yang penting tinggalin aja filenya di komputer. Lo serius kah? Ntar disuruh nombok sama bos lu, baru tau rasa lu. Tambah Farel yang juga sudah menyiapkan uangnya. Serius lah, itu nanti filenya gua cetak masing-masing 10 bundle. Terus gua jualin lagi ke anak jurusan lu. Juga udah untung banyak gua. Sering-sering aja nyetor kisi-kisi ke sini. Jelas Raka yang memang selalu pintar mencari celah untuk menambah pemasukannya. Emang licin otak lu kah? Kayaknya kalau udah lulus, nanti lo yang paling tajir deh di antara kita-kita. Thank you ya. Ucapku yang segera berpamitan dengan Raka disusul Farel yang masih sibuk merapikan kertasnya. Selama ujian semester, kami mengurangi frekuensi untuk berkumpul dan lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman satu jurusan untuk saling berbagi kisi-kisi dan catatan. Tapi tepat saat tanggal ujian berakhir, kami menepati janji untuk mampir ke rumah Tiwi untuk meminta izin mengajak Tiwi ikut ke dalam perjalanan. Kalian serius mau naik gunung? Memangnya sudah ada yang pernah naik gunung? Tanya Ibu Tiwi kepada kami. Belum ada sih, Bu. Makanya kita pilihnya Gunung Merapi yang jalurnya sudah ada dan tidak terlalu tinggi. Iya, Bu, benar. Lagian kita nggak mendaki sendiri kok. Pas tanggal liburan, pasti banyak pendaki lain di sana. Terlihat dari wajah ibunya Tiwi ada rasa khawatir akan perjalanan yang kami lakukan. Wajar sajalah. Kami berempat adalah pendaki amatir yang baru pertama kali mendaki, walau katanya Raka sudah pernah mendaki Gunung Gede Pangrango. Tapi itu sudah dulu sekali, saat ia masih sekolah dan didampingi bersama pembina. Kak Tiwi, bukannya katanya Gunung Merapi itu angker? Katanya ada desa gaib juga di sana. Tanya Vania, adik Tiwi yang umurnya hanya beberapa tahun dari Tiwi. Kamu tahu dari mana, Vania? Kebanyakan nonton film horor tuh. Udah Vania, tenang aja. Ada 3 cowok keren yang jagain kakak kamu. Ini loh, jadi kamu tenang aja. Farel mencoba meyakinkan Vania. Mendengar penjelasan dari kami,
Akhirnya ibunya Tiwi mengizinkan kami untuk mengajak anak perempuan tertuanya itu untuk ikut kami ke Merapi. Memang keluarga Tiwi sudah percaya dengan kami bertiga, tapi justru hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab kami untuk menjaga putrinya itu. Ya sudah, pokoknya jangan pernah meremehkan alam. Pastiin sering-sering ngabarin ya. Titah ibu kepada kami. Setelah berhasil mendapatkan izin, kami berempat segera pergi meninggalkan rumah Tiwi dan mencari kebutuhan pendakian perdana kami berempat, seperti tenda, tas carrier, sleeping bag. Hampir semua tersedia di sebuah toko rental yang aku temukan dari kenalanku yang seorang pendaki. Bis atau kereta? Tanyaku kepada ketiga temanku. Bis aja. Terminal dekat dari kampus. Repot kalau jauh-jauh ke stasiun. Jawab Raka dengan cepat yang disetujui oleh yang lainnya. Aku pun sama sekali tidak berpendapat dan segera mengajak mereka ke terminal untuk segera mengamankan jadwal keberangkatan kami. Ada seorang perempuan, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kami berada di tengah hutan yang tidak ku kenali di malam hari. Ia mengenakan baju yang cukup kuno yang sebagian sudah robek. Terdengar suara tangisan dari dirinya. Aku tidak ingin mendekat, namun kaki ini terus berjalan ke arahnya sampai ia menoleh ke arahku. Aku tidak akan pernah percaya apa yang aku lihat saat ini. Wanita itu menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat, berhias kedua luka yang belum mengering, dengan air mata darah mengalir di pipinya. Sialnya, ia mulai menoleh dan melihatku. Ada senyuman aneh di bibirnya. Wanita itu mendekat, sementara aku tidak bisa mengendalikan tubuhku untuk menjauh. Aku menutup mataku, berharap ini semua adalah mimpi, dan mencoba menarik nafas dalam-dalam. Namun saat aku memutuskan untuk membuka mata, wajah mengerikan makhluk itu berada tepat di depan mataku dengan suara tawa yang aneh. Suara alam dari telepon genggamku terdengar meramaikan pagi yang tidak sedamai biasanya. Mimpi itu membuatku terbangun dengan seluruh keringat membasahi tubuhku. Entah apakah ada maksud dari mimpi itu. Namun aku mengingat dengan jelas perkataan sosok itu saat wajahnya tepat di hadapanku. Aku wes ngenteni. Aku sudah menunggu. Aku tidak mau terlalu memikirkan apa yang terjadi di mimpiku semalam dan segera mandi untuk menjernihkan pikiranku sebelum bersiap berkumpul di terminal bus tempat kami janjian. Gua udah jalan ya. Terlihat pesan SMS muncul dengan nama pengirim Tiwi. Sepertinya dia akan sampai duluan di terminal sebelum lainnya. Aku segera bergegas agar bisa cepat sampai di sana sebelum menerima ocehan dari Tiwi yang mungkin akan menunggu sendirian di terminal. Ibu, Galang berangkat ya. Doain supaya lancar. Ucapku sambil terburu-buru mencium tangan ibu. Sudah bilang bapak belum? Nggak sarapan? Tanya ibu padaku. Tenang bu, aman. Sudah disaungin juga. Ini Galang nyomot tempe gorengnya aja. Sudah ditunggu Tiwi di terminal. Jawabku sambil menggigit tempe goreng hangat yang sepertinya baru disajikan oleh ibu. Ya sudah, hati-hati. Sering-sering kasih kabar ya. Segera aku meninggalkan rumah dan jalan kaki menuju jalan besar untuk menghentikan angkutan umum menuju terminal. Aku mencoba menelpon Farel yang masih di kos untuk memastikan apakah dia sudah berangkat, namun tidak menjawabnya. Mungkin dia masih kesal karena aku tinggalkan di kos-kosan sendirian. Ya mau gimana lagi, sebagian perlengkapanku masih ada di rumah. Jadi mau tidak mau aku harus mengambil perlengkapanku dulu sebelum berangkat. Iye, aku udah di jalan. Cepetan jangan lelet. Raka juga udah di jalan dari tadi. Aku lega saat membaca balasan SMS dari Farel. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan yang memang sudah sangat kunantikan. Tepat jam 8 pagi kami bertemu di terminal. Kami memang memilih bus jam 9 pagi agar bisa beristirahat cukup lama di Selo sebelum mulai pendakian saat subuh nanti. Lah, Tiwi mana? Perasaan tadi dia yang SMS duluan deh. Kami menoleh ke sekitar terminal, namun belum berhasil menemukan sosok Tiwi sama sekali.
SMS dan telepon kami pun belum direspon olehnya. Sampai 10 menit kemudian dari arah jalan, terlihat Tiwi datang dengan menenteng plastik yang cukup besar. Dari mana aja lo? Kirain udah sampai duluan. Udah, gak usah komplain. Gua tahu lo pada gak sarapan. Nih, nasi uduk gua beliin satu-satu. Yang karetnya doang untuk Galang. Ucap Tiwi yang ternyata mencarikan sarapan untuk kami bertiga. Tiwi, gua terharu. Lo benar-benar calon istri idaman. Raka menerima bungkusan nasi uduk buatnya dengan mata yang sok berkaca-kaca. Enak aja calon istri. Tiwi itu aset kita. Kalau ada yang ngawinin dia, repot kita. Balasku sambil mengambil nasi uduk karet 2 jatahku yang selalu dihafal sama Tiwi. Porsi nasi double. Kami menikmati sarapan pagi kami di pinggir terminal dengan menu nasi uduk aroma asap bis kota. Kalau bukan karena Tiwi, mungkin di bis nanti kami sudah berjuang melawan wabah kelaparan yang sering terjadi karena sarapan yang terlewatkan. Sebuah bis jurusan Solo sudah tiba tidak jauh dari tempat kami menunggu. Aku menoleh ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 9.30, terlambat 30 menit dari jam keberangkatan. Hal ini memang sudah biasa terjadi. Malah bisa jadi bis baru berangkat jam 11 siang menunggu sang sopir menyelesaikan ritualnya. Memang resiko menaiki bis ekonomi salah satunya adalah kami memakan waktu cukup lama karena harus mampir ke banyak terminal di tiap kota untuk menaiki dan menurunkan penumpang. Itu artinya pedagang kaki lima akan keluar masuk bis setiap mereka berhenti. Kami mendapat tempat duduk dekat pintu belakang. Aku duduk bersama Tiwi, sementara Farel dan Raka di sebelah kanan kami terpisah jalur jalan. Awalnya kami berebut soal siapa yang duduk di dekat jendela. Namun perseteruan itu cepat terselesaikan saat Raka bilang kita bergantian posisi duduk saat di pemberhentian makan. Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan kami yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Apalagi pemandangan saat melalui jalur pantura antar kota cukup mampu membuat kami merasa senang setelah bosan dengan pemandangan kota yang padat. Setelah maghrib, kami mulai memasuki Jawa Tengah. Kami sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan tanpa henti. Kami sempat tertidur beberapa saat. Aku terbangun saat langit sudah mulai gelap. Lampu di dalam bis pun menyala remang-remang. Aku memperhatikan ketiga temanku yang juga tertidur dengan pulas. Dan Tiwi yang tanpa sengaja menjatuhkan kepalanya di bahuku dengan wajahnya yang terlihat manis saat tertidur. Dia bukan wanita pintar atau modis seperti yang menjadi idaman mahasiswa di kampus. Tiwi hanyalah perempuan biasa, apa adanya. Namun tawanya selalu memberi warna sendiri untukku, tidak untuk kami. Aku melamun sepanjang perjalanan selama mereka tertidur. Tak jarang aku tertidur lagi dan kembali terbangun setiap roda bis menghantam lubang dan mengagetkanku. Sesekali aku terbangun. Aku menoleh ke arah Raka yang duduk di dekat jendela ujung di sebelah kananku. Entah perasaanku atau apa, seolah aku merasa ada yang aneh darinya. Tangan Raka terlihat menggenggam erat di atas pahanya. Aku mencoba melihat wajahnya, namun tertutup oleh Farel. Gelapnya kondisi bus saat itu membuatku sulit melihat wajahnya. Aku pun harus memajukan badanku untuk melihatnya. Raka. Raka. Aku memanggilnya berbisik, namun ia tidak menoleh sama sekali. Beberapa kali aku memanggilnya, namun tidak ada jawaban darinya. Hingga aku menyondongkan badanku mencoba melihat wajahnya dengan lebih jelas. Entah apa yang terjadi saat itu, keadaan Raka tidak seperti biasanya. Matanya terlihat menatap ke satu tempat di atas langit-langit bis tanpa berkedip sedikit pun. Matanya terlihat panik dengan wajahnya yang memucat. Terlihat tetesan keringat di pelipisnya seolah ia ketakutan akan sesuatu. Aku mencoba menoleh ke arah Raka melihatnya. Namun tidak ada hal yang aneh yang aku lihat di sana selain tas-tas yang diletakkan di bagasi kabin atas.
Khawatir dengannya, aku segera menggeser Tiwi sedikit dan mencoba memanggil Raka. Namun sekali lagi, roda bis menginjak lubang dan membuat aku hampir terjatuh. Secepat mungkin aku segera mencari pegangan untuk bertahan. Saat sudah mendapatkan keseimbangan kembali, aku mencoba menghampiri Raka lagi, namun kondisinya tidak seperti tadi. Kini Raka tengah tertidur dengan pulas dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Apa yang terjadi dengan Raka? Sekilas aku berpikir untuk membangunkan teman-temanku, namun keurungkan saat melihat mereka tertidur dengan nyenyak, sehingga aku memutuskan untuk menikmati pemandangan jalur hutan di luar jendela sambil mencoba untuk tidur lagi. Sesuatu yang hangat menetes ke wajahku yang tengah tertidur. Aku mengusapnya, namun tetesan itu terus jatuh ke wajahku. Sebisa mungkin aku tidak ingin menghiraukannya. Terdengar suara tawa yang aneh bersama suara benda yang tergeser atau patah. Bulu kuduku merinding. Perasaan aneh mulai kurasakan karena suara itu terdengar di arah atas tempatku duduk. Dan benar saja, tepat saat aku melihat ke atas, sosok makhluk berambut panjang merayap di langit-langit bis. Kepalanya menoleh ke bawah hingga memutar hampir 180 derajat menatap ke arahku. Dengan lidah yang menjulur meneteskan liurnya. Tubuhnya terlihat kurus kering dengan baju putih terusan yang sudah robek dan kotor dengan bekas darah. Setan, pergi! Aku mencoba berteriak, namun suara yang terdengar dari mulutku hanya seperti bisikan. Aku pun menoleh ke arah Tiwi, Farel, dan Raka yang tertidur dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Bangun, Tiwi! Bangun! Aku berusaha menggerak-gerakkan badannya dan membuka jaket yang menutupi wajahnya. Namun yang terlihat adalah wajah pucat Tiwi dengan mata yang terbuka dan darah yang mengucur dari matanya. Tiwi! Aku mencoba menyadarkan Tiwi, namun tiba-tiba sesuatu yang dingin membasahi wajahku. Galang! Bangun, Lu kenapa, Lang? Terlihat Farel menggenggam sebotol air yang sepertinya ia gunakan untuk membasahi wajahku. Raka juga menghampiriku, sepertinya mencoba untuk menyadarkanku. Lu mimpi apaan, Lang? Tanya Tiwi padaku. Enggak apa-apa, sorry. Ucapku yang merasa tidak perlu menceritakan mimpi burukku tadi. Dan rupanya kami sudah sampai di tempat peristirahatan di Gringsing sebelum beberapa jam lagi sampai di tempat tujuan kami. Tiwi mengambilkanku teh hangat, sementara Farel dan Raka memesan mie instan untuk kami berempat. Jangan ngelamun. Ini, minum dulu. Tiwi menyodorkan segelas teh padaku yang masih melamun memikirkan kejadian tadi. Farel dan Raka bergabung di meja sebelah, menyelesaikan pesanan dan membawa kopi hangat di tangan mereka. Wajah Raka terlihat cukup lelah. Sekarang aku hampir tidak bisa membedakan apakah Raka yang terlihat aneh itu adalah bagian dari mimpiku atau tidak. Cukup singkat waktu istirahat kami sebelum akhirnya bis berangkat lagi. Kali ini kami berempat terjaga sepanjang perjalanan dan kembali memulai perbincangan tanpa ujung dengan sedikit menahan suara agar tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Beruntung perjalanan setelah ini lancar dan kami tiba di terminal Boyolali sebelum jam 8 malam. Beberapa tukang ojek sudah mengerti tujuan kami dan menawarkan untuk mengantarkan kami ke pos pendakian Merapi jalur Selo. Karena kami sangsi dengan keberadaan angkutan umum ke sana, akhirnya kami memutuskan menggunakan jasa ojek hingga ke base camp pendakian. Udara dingin mulai terasa saat kami tiba di base camp pendakian. Samar-samar aku melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh gelapnya malam. Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang selama ini hanya aku lihat di gambar kalender warung dan wallpaper komputer yang aku pasang di komputer warnetnya Raka. Ada cukup banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Beruntung, tukang ojek tadi mengenalkan kami kepada Mas Wanto, salah satu petugas di sana, untuk membantu memberikan arahan kepada kami. Tapi berhubung hari sudah mulai malam,
kami memutuskan untuk bermalam dulu di base camp dan mulai mendaki besok pagi. Menurut Mas Wanto, pendakian malam tidak direkomendasikan untuk pendaki awam seperti kami. Malam terasa begitu singkat. Kelelahan kami sepanjang perjalanan membuat kami tertidur dengan sangat nyenyak, walau hanya lesehan di sebuah ruangan besar bersama dengan pendaki lainnya. Aku terbangun dengan hawa dingin saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Di pagi kali ini, aku tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Merapi yang sedari tadi sudah mengintip dari sudut jendela. Semangatku yang berapi-api membawa tubuh ini berlari keluar, menyambut pesona 2910 meter di atas permukaan laut yang berdiri megah di hadapanku. Entah beberapa lama aku menghabiskan waktuku dengan senyum-senyum sendiri, menikmati pemandangan ini, sambil duduk di tangga teras. Sesekali aku menyapa warga lokal yang melintas dengan ramahnya menyapa aku, yang merupakan orang asing bagi mereka. Sungguh suasana yang tidak akan pernah bisa aku temukan di ibu kota. Jangan ngelamun terus. Ini gua bikinin kopi. Tiba-tiba, Raka yang ternyata sudah bangun menghampiriku dengan membawakan segelas kopi di gelas plastik yang sepertinya ia beli di warung sebelah base camp. Wah, udah bangun. Kirain masih pada tidur. Terima kasih ya, Kak. Ucapku yang dengan senang hati menerima segelas kopi itu. Sudah bangun dari tadi sih. Anak-anak juga sudah tuh. Tapi heran juga gua. Betah banget lu nangkring di sini. Ya, lu coba aja. Justru gua yang heran kalau lu kagak betah. Mana? Coba, gua ikutan. Ucap Tiwi yang tiba-tiba duduk di sampingku. Sepertinya ia sudah sempat mencuci mukanya sebelum kesini untuk menghilangkan wajah ngantuknya. Ternyata biar bagaimanapun, sepertinya Tiwi tetaplah seorang perempuan yang tidak percaya diri memamerkan wajah bangun tidurnya. Saat ini masing-masing dari kami menggenggam segelas kopi hangat yang diberikan oleh Raka, sambil beberapa kali kami menyapa warga desa dan pendaki yang baru turun sambil menyeruput kopi yang menghangatkan perut kami. Itu Merapi yang lo bangga-banggakan, Lang? Tanya Farel tiba-tiba. Iya, Rel. Keren kan? Nggak setinggi Semeru ataupun Merbabu. Tapi Merapi adalah gunung yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Bener, keren Lang. Puncaknya pasti lebih keren. Tiwi sepertinya terlihat mulai semangat. Yang lebih keren sih, kali ini gua naik gunung bareng kalian. Belum ada momen seasik ini di hidup gua. Kata si Raka seperti itu. Aku senang, obsesiku ternyata juga bisa dinikmati oleh ketiga teman-temanku. Terlebih saat melihat wajah Tiwi begitu semangat menuju puncak Merapi. Bisa jadi, senyumannya lah yang nanti memberiku semangat saat kelelahan. Setelah cukup puas memandangi tujuan kami hari ini, kami pun segera menyelesaikan urusan pagi kami dan mengurus perjanjian untuk mendaki. Nasi pecel yang dijual di warung makan dekat tempat kami bermalam menjadi modal kami untuk menaklukkan gunung teraktif di Pulau Jawa ini. Ikuti jalur yang sudah terbentuk. Ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kalian lewati. Jangan sekali-kali mencoba keluar dari jalur. Kalau bingung, tunggu pendaki yang ada di belakang dan bergabung bersama mereka. Jelas Pak Wanto melalui briefing singkatnya. Ia menjelaskan bahwa jalur pendakian yang memakan waktu 6-7 jam dan pos yang harus kami lalui pos 1, pos 2, Watu Gajah, Pasar Bubrah, hingga pendakian ke puncak Merapi. Aku sudah standby dengan catatanku dan mencatat setiap pesan penting yang harus kami taati. Setelah mengecek semuanya perlengkapan, kami pun berangkat bersama para pendaki lain yang mulai berangkat. Saat ini aku mengambil posisi yang paling depan, dilanjutkan dengan Tiwi, Farel, dan Raka di paling belakang. Seharusnya dari base camp Selo menuju pos 1 memakan waktu sekitar 2-3 jam. Namun kami sepakat untuk menikmati perjalanan ini. Kalau ada yang capek bilang ya, kita break dulu. Belum Lang, enak banget udaranya. Padahal siang bolong begini. Balas Tiwi yang tengah menikmati pemandangan perkebunan di perjalanan menuju pos 1. Walau Tiwi berkata seperti itu,
Aku tetap menghentikan jalanku untuk sekedar menarik nafas sebentar sambil menikmati pemandangan. Kalau di sini masih dekat dengan pemukiman ya, Lang? Memangnya kenapa, Rel? Suara gamelannya bisa kedengeran sampai sini. Mendengar perkataan Farel, sedetik kemudian aku dan Raka saling berpandangan. Ya udah, ayo kita lanjut. Kita belum apa-apa. Aku segera mengajak yang lain melanjutkan perjalanan sebelum Farel membahas lebih jauh apa yang didengarnya. Sialnya, ucapan Farel tadi merubah suasana pendakian siang ini menjadi sedikit aneh. Semakin jauh kami berjalan, pemandangan perkebunan berubah menjadi hutan dengan batu-batu besar yang menghiasi perjalanan kami. Suasana rimbunnya pepohonan seolah menyembunyikan kesan misterius dari jalur yang kami tapaki ini. Tanpa terasa, jarak pendaki di depan kami pun semakin jauh, hingga kami memutuskan untuk mengatur time perjalanan sendiri agar tidak lelah. Sing tak enteni, wis teko. Di tengah keheningan suasana hutan, samar-samar aku mendengar suara wanita dengan tawa kecil dari sekitarku. Aku menoleh ke segala penjuru, namun tidak ada satupun wanita di sini selain Tiwi. Kenapa, Lang? Tanya Tiwi yang merespon reaksiku. Aku menggeleng, mungkin suara tadi hanya perasaanku saja, dan aku mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lainnya. Tak lama setelahnya, tanpa kami sadari, terasa rintik-rintik hujan mulai turun, gerimis. Beruntung tidak ada tanda hujan bertambah deras, sehingga kami mengurunkan niat kami untuk mengeluarkan raincoat. Galang, memangnya Merapi bisa berkabut sore-sore gini ya? Tanya Farel tiba-tiba. Aku melihat ke sekitar. Sedari tadi kami hanya memperhatikan jalan tanpa sadar hutan di sekitar kami itu diselimuti kabut tipis. Padahal kami belum mendaki terlalu tinggi. Soal gini mah, gua belum tahu, Rel. Tapi mungkin aja. Balasku yang sebenarnya saat itu juga merasakan keanehan. Aku mempercepat langkahku berharap bisa menyusul pendaki yang sebelumnya berada di depan kami. Namun usaha kami sia-sia tanpa menemukan siapapun yang berada di depan. Sebaliknya Tiwi dan Farel meminta break untuk sekedar menarik nafas. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku saat ini. Keberadaan kabut-kabut ini seharusnya tidak muncul di siang hari. Sementara Tiwi dan yang lain beristirahat, aku mencoba menaiki batu besar menuju posisi yang lebih tinggi dan mencari keberadaan pendaki lain. Namun tidak ada sedikit pun suara lain selain kami saat ini. Kakak yang ini cantik. Aku terhenyak mendengar suara itu. Terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Aku mencoba mencari wujud dari asal suara itu, namun tidak ada satupun petunjuk. Kita punya teman lagi. Jangan dulu, nanti mereka pergi. Suara-suara itu terdengar di sekitarku seolah berlari-lari mengelilingi kami. Aku memperhatikan setiap sudut hutan, namun tidak ada satupun yang terlihat. Jelas, ini sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduku merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi di salah satu sisi hutan. Pohon itu tertutup oleh pohon yang lebih subur. Rasa penasaran yang muncul seolah memerintahkanku untuk melihat sisi pohon itu. Tubuhku gemetar dan mendadak lemes saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering itu, tanpa ditemukan di mana badannya. Rambut-rambutnya tergantung pada seutas tali, sementara wajahnya penuh dengan luka dan bekas darah. Dia melihat ke sini, itu. Saat itu juga jantungku berdegup kencang. Makhluk itu sadar aku melihat keberadaannya, dan dengan segera aku melompat dari batu tempatku berdiri dan menghampiri teman-temanku. Raka, Farel, Tiwi, kita lanjut. Jangan lama-lama di sini. Lah, kok tiba-tiba? Ada apaan? Tanya Farel yang mencoba melihat sekitar kami. Gak ada apa-apa, Rel. Udah jalan aja, biar cepet sampai ke camping ground. Balas Raka yang segera membantu Farel berdiri dari tempatnya istirahat. Bantuin dong, Lang. Tiwi menjulurkan tangannya dan memintaku untuk menarik tubuhnya.
Aku segera membantunya berdiri dan mengenakan kembali tas karirnya. Makasih, Lang. Balasnya dengan senyum manis sambil menatap mataku. Aku merasa wajahnya seolah terlihat semakin cantik saat itu. Walaupun sebenarnya cukup tumben aku melihat Tiwi bertingkah semanja ini. Mungkin saja karena ia sudah mulai lelah. Perasaan merindingku tidak berubah sama sekali. Bahkan setelah meninggalkan tempat tadi. Apalagi saat ini menjelang sore, kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandanganku. Aneh, sungguh aneh. Semakin kami berjalan, aku semakin mendengar suara samar-samar dari berbagai sudut kabut ini. Ada bayangan sekelebat di balik kabut itu, namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi di balik kabut itu. Tidak, aku tidak bisa menahan lagi. Perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku harus mengatakan ini kepada yang lain. Apakah Raka dan Farel juga melihat hal ini, atau ini hanya halusinasiku saja? Lang, pelan-pelan Lang, capek gua. Ini tas berat banget. Ucap Raka yang memanggilku duluan dengan suara yang mulai kelelahan. Lah, tumben. Biasanya lu paling kuat. Tanyaku sambil menoleh ke belakang. Namun yang terlihat di mataku saat ini hampir tidak bisa aku percaya. Sesuatu memeluk tas Raka dari atas dengan salah satu tangan yang berpegangan dengan erat di pundak Raka. Itu adalah tangan anak kecil yang lebih mengerikan. Saat aku mendekat, aku memastikan bahwa itu hanyalah tubuh jasad anak kecil yang sudah membusuk tanpa kepala. Seolah mengetahui aku memandanginya, sosok yang menumpangi tubuh Raka itu mengangkat salah satu tangannya dan sebuah kepala tanpa bola mata tergantung di tangannya dan menatap ke arahku. Aku ikut. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.